Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iDrop Prakata. Nah, di sini saya mau jelasin buat teman-teman yang masih menggarap yang bernama testnet ya. Kemarin itu lama banget, ini sudah lama banget ya buat garapan dari testnet ya. Ini saya akan jelasin buat kalian yang masih menggarap di bagian TA, di mana TA sekarang itu sudah bisa untuk mencek eligible, dan juga kita bisa juga melakukan salah satunya adalah KYC. Diwajibkan untuk KYC. Kenapa harus KYC? Karena kalau kita tidak KYC, kita tidak akan mendapatkan airdropnya. Jadi diwajibkan untuk melakukan KYC. Nah, di sini saya mau jelasin kalian untuk by step-step yang saya akan jelasin. Kalian bisa pertama dulu, nanti linknya saya sediain buat cek elektianya. Untuk cek elektianya seperti ini. Kalau ada yang namanya airdrop session eligible, nanti akan eligible. Ini saya jelasin buat cara KYC buat garap yang transaksinya saya akan jelasin lagi untuk part 2 nya. Oke, jadi di sini penjelasan penting bagi teman-teman yang ingin melakukan di bagian KIC yang telah menggarap di bagian TA yang cukup lama. Saya akan jelasin di sini, dan teman-teman yang lumayan lama boleh di-scan. Nah, di sini saya akan jelasin teman-teman sekalian. Pertama-tama dulu nanti kalian bisa masuk ke bagian untuk mencek eligible kalian ya, dan diharuskan cek dulu sebelum kalian melakukan KIC, dan diwajibkan juga kalian melakukan KIC kalau sudah kalian eligible. Ini adalah akun yang salah satu kedua admin, saya akan jelasin. Oke, jadi pertama dulu nanti di sini kan bisa cek your eligible TA iDrop, dan di sini sudah kalian isi, nanti tekan setting di bagian atas. Lalu kalian bisa geser ke bawah. Kalau kalian sudah eligible, nanti bisa kalian masukkan address seperti ini ya. Ini contoh aja ya, contoh address yang kalian bisa masukkan. Oke, nanti bisa menggunakan wallet yang baru ya, terserah kalian. Yang penting wallet yang tidak kena drain ya, atau kena spam atau scam gitu ya wallet kalian ya, agar lebih aman airdrop kalian tuh. Kasihan banget tuh airdrop yang kalian garap itu. Jadi kalau ada tulisan seperti ini atau eligible, dan masukkan aja address yang kalian ingin masukkan, bukan address ETN ya, itu address EPM airdrop kalian, atau yang bisa disebut 0x ya. Ya, bisa menggunakan MetaMask ya, itu bisa kalian lakukan. Dan kalau sudah kalian memasukkan di bagian salah satunya adalah yang tadi ya, yang tadi ini ya, sudah kalian masukkan di bagian sini. Langsung kalian masuk ke bagian menu home lagi. Kita akan menuju ke bagian registrasi ya, untuk menambahkan di bagian tautan KIC-nya. Ini singkat cerita aja ya, agar tidak terlalu bingung ke kalian. Kalian langsung aja link yang pertama dulu, itu buat akun baru di bagian sini. Ya, ini ada sampel caranya ya, pakai EPM wallet mana aja, yang penting wallet yang kalian daftarkan tadi di bagian sini, yang di bagian setting tadi. Jadi samakan wallet yang kalian daftarkan saat kalian mendaftar di bagian iDrop yang telah kalian eligible tersebut. Di sini pembahasan penting bagi teman yang menggarap TA aja ya. Bagi yang belum menggarap TA ya, boleh garap di bagian testnet, saya akan jelasin nantinya buat stepnya selanjutnya. Yang penting KIC itu diwajibkan ya, KIC diwajibkan. Nanti masuk ke bagian Sepolia di sini. Ini kita masuk ke bagian Sepolia di bagian aplikasinya. Oke, setelah itu nanti kita masuk ke bagian sini, nanti akan muncul seperti ini ya guys ya. Nah, oke. Jadi di sini bisa kalian lihat ini perbedaannya ya. Kemarin itu saya sudah kasih tahu ke kalian bagi pemberitahuan yang belum paham banget tentang cara grab ya. Kemarin itu saya sudah bahas juga ya. Saya akan coba logout dulu ya. Logout dulu agar lebih paham. Nanti kalian bisa masuk ke halaman ini ya. Ini halaman awalnya saat kalian mengklik link yang kedua tadi. Itu linknya saya cantumin nih buat yang menu home ini ya, agar kalian bisa melihat akun kalian. Dan ini buat KIC-nya. Nanti kalian bisa masuk ke bagian use MetaMask. Kalian bisa pilih. Kalau kalian menggunakan handphone ya, kalian bisa gunakan stabilitasnya di turunin ya, jadi 0% ya. Setelah itu kalian bisa masuk ke bagian desktop ya. Kalau admin sih menggunakan PC ya, jadi aman gitu, gak perlu apa-apa lagi. Konfirmasi ya, sudah selesai. Nanti kalian bisa add jaringan kalian ya. Kalau menggunakan PC itu otomatis ya ter-add sendiri gitu, kalau kita menggunakan PC. Jadi kalian bisa cek aja di sini kan 0 TA ya. Nah, jadi untuk cara melakukan di bagian KIC-nya di sini bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian setting. Nah, di sini
kita diharuskan melakukan di bagian kalau kalian belum mengunduh di bagian GKFast Trust Gates ini, boleh unduh dulu. Oke, di sini saya sudah unduh ya, jadi aman ya. Buat ini apa ini buat KYC-nya kita bisa menggunakan wallet yang kita gunakan. Saya akan jelasin juga. Ini penjelasan singkat cerita aja ya dulu sebelum kita melanjutkan part kedua buat TA ini. Saya akan jelasin bagi teman yang masih menggarap di bagian TA. Kenapa? Ini penting juga sih buat teman-teman yang ingin lebih tahu cara KYC-nya, yang menggarap atau enggak menggarap ya boleh tonton aja gitu. Yang penting kan ada pembelajaran yang saya kasih ke kalian. Nah, jadi agar kalian lebih paham juga. Nah, jadi GKFast Grants ini adalah salah satu portal ya untuk melakukan KYC. Kemarin Blockmesh juga sempat menggunakan ini juga ya. Nah, di sini kan salah satunya ya. Saya akan jelasin lah. Ini kan GKFast kita menggunakan wallet yang kita gunakan tadi, ini sudah connect juga di sini. Saya akan jelasin. Nah, jadi di sini sudah agak paham ya. Kita langsung aja tekan aja bagian your KYC, tekan centang seperti ini. Nah, kita bisa pilih mau pakai OKX, saya pilih Binance ya. Kalau seperti ini kan Binance itu kan disuruhnya tetap menggunakan VPN ya. Saya PC tetap saya gunakan VPN ya. Oke, saya menggunakan negara UK aja. Jadi kalau kalian ingin mengkonekkan ya, itu harusnya mengkonekkannya itu tetap prosesnya itu masuk KYC ya. KYC di bagian akun yang kalian ingin lakukan. Misalkan Binance tuh harus ada KYC-nya juga gitu. Ya. Oke, saya akan refresh dulu ya. Saya akan refresh dulu, saya akan jelasin agar kalian lebih memahami. Oke. Di sini ini disamakan ya, ada akun GitHub kalian ya. Ini nanti berbeda tampilannya di awal tadi gitu. Saya conteng-conteng seperti ini. Oke, dan saya akan menggunakan Binance. Nah, dia akan proses ya. Tunggu sebentar. Nah, kalau kita menggunakan VPN itu bisa masuknya. Kalau kita nggak menggunakan VPN tuh nggak bisa ya. Nah, di sini saya cobain login ke akun admin dulu ya. Nah, saya cobain masuk dulu ke akun admin. Di sini akan muncul skema meeting ya, nanti akan otomatis kalau sudah kita loginkan dulu. Saya akan loginkan akun admin dulu. Nah, di sini sudah muncul, kita lakukan start aja di samping sini ya. Nanti ada pas KYC verification, country as eligible. Kalau sudah terpenuhi dua syarat yang ini, nanti akan selesai di bagian start generate prop-nya ini. Jadi ini akan otomatis muncul di samping layar kalian. Jadi kalian jangan khawatir ya, ini nanti akan otomatis masuk ke bagian salah satu verifikasi prop-nya. Oke, tinggal nungguin prosesnya. Kalau sudah selesai programnya, nanti akan berhasil untuk KYC-nya. Jadi ini diwajibkan untuk KYC kalau sudah kalian verifikasi ini sudah komplit. Oke, jadi gitu doang ya penjelasan admin tentang KYC buat TA-nya. Jadi penjelasannya kan bisa menggunakan bukan hanya Binance, Bybit, OKX juga ada gitu. Dan komplit KYC GKFast nanti kalian buka lagi kayak yang tadi ya. Ini kan login pakai Google. Nah, kalau elek pasti ada sekalian. Oke. Jadi saya sudah jelasin yang di awal tadi ya, sama aja. Kalian bisa masuk lagi ke halaman awal dan cek itu sudah eligible, dan tetap kalian menggunakan akun yang sama seperti GitHub yang kalian gunakan saat kalian menggunakan itu harus sama juga gitu. Dan penjelasan ada lagi yaitu di bagian pouchet yang ini kan kemarin saya sudah jelasin cara menambahkan tadi ya, menambahkan jaringan otomatis. Nanti kan kalau menggunakan PC otomatis kok akan muncul di bagian sini. Ini kan untuk menambahkan pouchetnya doang, dan kita bisa mendapatkan salah satu ini ada tiap Passphoria. Ini saya akan jelasin lah. Ini panjang banget, nanti saya akan step 2-nya akan saya jelasin di sini. Yang penting ada pouchetnya, kalian bisa klaim dulu. Kalian bisa gabung di channel Aidrop Berkata ya guys ya. Itu penjelasan sedikit tentang melakukan KYC agar kalian lebih memahami. Jadi lebih enak seperti itu, dan kalian bisa menggunakan Binance yang sudah. Jadi download dulu GKFast kalian. Kalau belum download GKFast itu gak akan bisa untuk melakukan KYC gitu. Ya, oke. Jadi di sini ada
apa ya, captcha-nya atau ya. Di sini belum muncul. Ya, captcha juga ada di sini untuk mendapatkan voucher. Nah, ini buat kayak transaksi gitu ya jenisnya. Saya akan jelasin lah ini panjang lebar, nanti saya akan jelasin. Ini penjelasan sedikit untuk cara melakukan KIC di bagian TI. Jadi bagi kalian yang belum gabung di channel iDrop Prakata, saya juga membahas di bagian tes monat juga ada. Intinya lengkap banget ya di channel iDrop ya. Meskipun saya juga agak delay untuk ngepostnya, seperti saya konsisten untuk upload terus setiap harinya. Buat kalian yang ingin belajar di bagian testnet, di bagian iDrop, boleh gabung di sini. Semoga kalian paham, semoga kalian sehat selalu, tetap sama notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.